Halo semuanya, di sini kami akan mewawancarai salah satu narasumber yang kami dapatkan, yaitu perusahaan Setelan. Halo semuanya tante. Ya, halo. Ya, halo. Halo. Di sini kami akan melakukan wawancara kepada peminat tante untuk kami bisa belajar tentang bisnis manajemen digital juga. Boleh kan tante? Ya, boleh. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya Om Tante, boleh perkenalan dulu dong? Perkenalkan, nama saya Indro Kuswianto sebagai Direktur dari TV Sutodobrak Indonesia. Di sini kami keluar bersama istri. Halo semua, saya Nuri selaku manajer yang membantu untuk operasional di CV Sutodobrak Indonesia yang sudah berumur 17 tahun. Ya, kita bidang di FB, jadi artinya kita adalah rumah makan dan namanya adalah Sutodobrak. Ya. Kita berdiri dari Desember 2008, jadi udah 17 tahun kita berdiri. Saat ini ada 4 outlet, ada di Nusa Dua, di Jalan Unita, ada di Kunasan, Jalan Uluwatu, ada satu di Tuban, di dekat bandara, Jalan Dewi Sartika, ada satu lagi outlet di Sesetan. Kemudian kita ada satu dapur induk, dapur pusat yang ada di Bagas dan Oke. Untuk organisasi, organisasi ya. Yang pertama kita ada direktur, yaitu Pak Indro, ada satu komisaris, Pak Sumarno. Oke, lalu saya sebagai manajer operasional. Kemudian kita ada supervisor. Jadi di setiap divisi kita ada supervisor. Di Outlet ada supervisor outlet. Kemudian di Beberapa Center kita ini ya, di Jitem ada, kemudian di Gudang ada, di Zakrisi ada supervisor. Lalu ada asisten supervisor di bawahnya, lalu ada staff. Untuk step up berarti ada kepalanya masing-masing. Ya, jadi dari setiap outlet ada kepalanya masing-masing. Supervisor outlet. Ya, jadi supervisor itu melaporkan segala sesuatu itu ke manajer, manajer melaporkannya ke direktur. Iya, jadi di Sutodobrak terutama waktu itu di masa pandemi kita mengalami namanya penurunan omset karena memang permintaan atau pembeli itu menurun. Jadi kita cukup lumayan lah turunnya ya. Tapi kita melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi itu. Jadi salah satunya adalah pengurangan jam kerja. Kemudian ada juga pengurangan gaji akhirnya juga. Jadi tapi setelah lewat masa pandemi kan mungkin kita 1 tahun 2 tahun ya. Ya, jadi itu kita bisa atasi itu, akhirnya kita bisa pulih lagi sih ya, bisa pulih lagi dengan cara-cara yang itu tadi ya, mengurangi jam kerja, mengurangi gaji, dan akhirnya perlahan bertahap kita mulai tumbuh lagi ya. Kalau kendala sih banyak ya, dari usaha. Dari itu tadi misalkan kalau pandemi kan itu di awal tahun hampir semua usaha karena global ya ini ya. Itu tadi yang Mbak Indro bilang biasanya kita melakukan efisiensi ya, jam kerja yang menurun, tapi kita nggak ada outlet yang itu di semua terbuka karena kita perkembangannya kalau semua tutup itu nanti mau buka kerjanya lagi itu biasanya enggak. Tuh kemudian di masa pandemi itu juga kita pertimbangan juga karena nggak terlalu nanti kita untuk renovasi outlet, jadi kayak pas nanti sudah buka lagi, sudah rame lagi, kita sudah ready. Jadi kita nggak pasif menunggu, nggak mengerjakan apa, tapi dalam setiap kesulitan itu kita yakin itu adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa meningkatkan usaha kita ya kayak gitu. Jadi saya ambil pinjaman bank untuk usaha outlet. Jadi begitu outlet kondisi sudah membaik, sudah rame lagi, kita udah ready untuk
naik kali ini. Dan ternyata memang benar ya prediksi kita. Setelah kita melakukan perbaikan-perbaikan, renovasi outlet di waktu tertentu jarak beberapa bulan itu kita langsung mengalami yang namanya kenaikan. Jadi ketika kita tidak melakukan apa-apa, mungkin sudah ada kejadian apa. Iya. Jadi itu yang Kita kita. Jadi sebenarnya ketika kita mengalami suatu kendala itu, kita melihatnya itu adalah sebuah kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Ya, jadi pasti ada yang harus diubah, harus ada yang ditingkatkan, harus yang diperbaiki. Jadi kita nggak fokus ke masalahnya kenapa ini terjadi, enggak, tapi kita melihat itu sebagai kesempatan. Jadi kalau ada kendala, misalkan kita ada staff yang resign mungkin ya, ada beberapa yang resign, kita bisa evaluasi apa ada sistem di kita yang kurang bagus, tentang bagaimana kita handle CR dan kita perbaiki. Kalau ada kemarin sempat ada kita uang laporan yang hilang ya, jadi di hotel itu ada uang kas hasil penjualan itu yang hilang. Tapi setelah itu kita, oh ya berarti harus ada sistem yang diperbaiki. Setelah itu akhirnya kita banyak pakai cashless, kemudian dari hotel itu kita juga setor ke bank, jadi kita meminimize untuk uang itu beredar cash. Ya ini sih. Jadi biasanya kita melihat sebuah tantangan atau sebuah masalah itu sebagai sebuah kesempatan, sebuah peluang untuk kita bisa memperbaiki. Iya, jam operasional waktu itu ya kita sesuaikan ya, karena waktu itu ada namanya pembatasan jam buka, ada yang waktu itu dibatasi sampai jam 8 malam, kemudian berubah. Kemudian juga kapasitas maksimal harus 50% dari yang biasanya. Jadi kita menyesuaikan dengan aturan yang ada waktu itu. Ada PSBB kan, itu karena jam tutup jam 8, ya kita kerja jam 8, jam 9, jam 9, nggak belum makan minum Pak, kita take away 50%. Jadi kan peraturannya terus diupdate kan, jadi kita tetap ngikutin aturan yang Oh ya, kalau di Dobrak memang dulu awalnya kita bukanya hanya soto saja. Ya, hanya soto sapi saja. Tetapi berjalannya waktu kita berinovasi, ada tambahan menu yang lain. Jadi ada tambah soto ayam, ada soto ceker, ada nasi goreng, ada kue tiaw, ada yang goreng, ada yang gado, dan banyak yang lain ya. Jadi awalnya memang yang satu aja, tetapi sekarang sudah bervariasi. Tujuannya adalah supaya kalau dalam tamu-tamu yang datang satu keluarga, mungkin ada yang satu yang order soto, yang satu yang order makanan yang lain, jadi lebih bervariasi. Itu juga hasil ini kita ya, inovasi kita, karena memang itu dari masalah juga ya, timbul karena kita buka berapa bulan setelah turun soto itu penjualan stuck terus menurun. Oh ya apa ini ya Kak, baru yang harus kita berikan lagi ke customer. Akhirnya muncul soto ceker, soto ayam, kemudian ada penjualan stuck akhirnya muncul. Jadi ketika ada masalah, itulah saatnya kita bisa berinovasi ya, dan nasi goreng. Jadi kalau ada satu keluarga datang ke Soto Dobrak, kemudian bapak ibunya suka soto, anaknya nggak suka, itu tetap bisa datang karena ada pilihan menu yang baik. Ya, sebenarnya ciri khasnya adalah sesuai dengan namanya ya, dobrak gitu ya. Jadi dobrak kalau pernah datang ke outlet itu adalah gebrakan botol kecap, itu menandai makanan itu siap untuk dihidangkan. Ya, jadi banyak orang itu jadi kayak menandai gitu loh. Oh, jadi ciri khas sih ya. Banyak dengan dobrakan itu banyak orang marah, banyak orang kaget, banyak orang tersinggung, banyak lah macam-macam responnya. Jadi ciri khasnya kita adalah mendobrak botol sebelum makanan dihidangkan. Ya, itu sih. Di sisi lain pun sebenarnya dobrak itu sendiri kita juga mengambil arti bahwa itu adalah terobosan ya. Ya, terobosan artinya breakthrough ya. Jadi seperti itu sih.
bukan sih yang fix enggak ya. Jadi tapi yang jelas kita juga punya 3 pilar sih ya. Jadi bisnis makanan itu di Soto Dobrak yang nomor 1 adalah rasa ya, kemudian pelayanan kita, kemudian kebersihan, itu adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Ya, oke. Kalau untuk supplier kita ada. Jadi semua bahan baku yang kita pakai itu kita semuanya ada suppliernya. Jadi kayak ayam kita ada, daging kita ada supplier, kemudian beras, minyak, goreng, semuanya kayak sombong, semua bahan-bahan kering kita ada supplier. Kemudian kalau bahan-bahan sayur yang basah kita ada supplier. Jadi kita semuanya bahan bakunya supply oleh supplier. Ada juga kayak pupuk yang di feed ya. Ini kita juga ada kerjasama dengan beberapa supplier sebelumnya. Mungkin nanti kalau sudah 100 outlet mungkin ayam kita punya tetangga tuh bisa. Terus sekarang masih 4 outlet jadi Jadi kalau untuk supplier, jadi ini semua bahan makanan itu pasti ada fluktuasinya ya. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Tapi biasanya kita kan ada sistem ya untuk bisa ngecek itu HPP. Jadi ya harga pokok penjualan itu kan kita udah menentukan. Nanti kalau dari kombinasi semua bahan yang naiknya memang udah meningkatkan HPP sekian persen, kita biasanya menaikkan harga. Tapi kalau yang ini turun, yang ini naik. Kalau komposisinya masih bisa kita ada di standar HPP-nya kita naik. Jual makanan matang seperti soto dobrak ini bukan berarti ketika bahan naik kita langsung naikkan. Iya. Jadi yang dibilang Puri tadi kita kan lihat dulu beberapa waktu ya. Kalau itu memang akan naik terus, mungkin hitungan sebulan 2 bulan kita harus juga akan menyesuaikan harga itu. Jadi biar enggak marginnya kegerus terus. Jadi itu. Jadi kita biasanya di Soto Dobrak, kita kalau di per outlet itu dia ada weekly briefing, jadi mingguan itu bersama supervisor. Lalu kemudian daily briefing sama supervisor. Kalau kami ada kontrol ke outlet itu biasanya mingguan. Ya. Jadi yang untuk bulanan kita juga ada meeting tersebut. Jadi kita biasanya sistem ininya seperti itu ya, kontrolnya ada untuk tetap jaga standar ya, karena semuanya standar itu harus dijaga. Kalau enggak standar menurun biasanya juga mempengaruhi ke pelayanan di luar. Jadi kita jaga standar yang sudah ketahuan, baik itu jobdesknya, SOP yang sudah ketahuan, terus tahapan jaminannya. Sebenarnya juga dengan cara kita di outlet dari briefing, kemudian ada juga meeting setiap bulan, dan semua staff di situ itu juga banyak motivasi yang kita sampaikan ke mereka. Tujuannya apa? Namanya untuk menjaga kinerja staff yang sesuai dengan SOP ya. Jadi biar SOP-nya terjaga, akhirnya adalah pelayanan dapat terjaga, kualitas produk tetap bagus, kemudian hasilnya adalah kekuatan dari pelanggan sendiri. Ya, sebenarnya manajemen sederhana itu adalah sebenarnya tata kelola di perusahaan atau di Soto Dobrak, yang mana operasional itu biar berjalan dengan bagus, kemudian sinergi dari bagian satu dan bagian yang lain juga apa dengan bagus juga. Jadi itu pun sebenarnya ada sistem yang diterapkan di sini. Itu akan mempermudah atau mengontrol untuk keseluruhan si operasional. Jadi seperti itu.
Dengan cara seperti itulah Soto Dobra hingga saat ini bisa jalan dengan bagus. Walaupun saya juga nanti juga pasti ada kekurangan, kalau kayaknya sangat mengatasi ya. Jadi kalau tata kelola itu juga bisa berarti bisnis proses ya. Jadi kita tahu bisnis proses dari hulu ke hilir Iya. Jadi dari mulai bahan baku datang, bagaimana kita handle bahan bakunya agar nggak banyak yang terbuang, ya kan. Jadi di semua bisnis proses di titik-titiknya itu kita buat SOP, kita buat standar agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan standar yang kita harapkan ya. Jadi mulai barang datang, kemudian dikirim ke outlet, masuk gudang, gimana sistem penjatakannya, kemudian masuk gudang, kemudian dikirim ke outlet, seperti itu ya. Kemudian ada bahan yang harus setengah jadi dimasak di dapur, seperti itu sampai kepada penjualan, sampai kepada ada income yang masuk, revenue yang masuk. Kemudian revenue ini bagaimana kita kelola dengan baik supaya semua bisa terdistribusi dengan baik, semua pengeluaran dan masih ada margin sesuai yang kita targetkan. Jadi dari dulu sampai dapat uang pakai belanja lagi Bermutasi. Iya, jadi artinya ketika kita menerapkan suatu tata kelola, yang jelas kita akan evaluasi, kita akan kontrol apakah ini terlaksana atau enggak. Kalau di SDM itu sebenarnya ada namanya sistem kita adalah gajian itu dari mereka datang absen kemudian sampai pulang itu semuanya ada diatur dalam sistem itu sendiri, yang aplikasi itu. Dari katalah di outlet itu di sana juga ada, bukan hanya di outlet dan di sini juga di central kitchen itu ada SOP juga yang kita terapkan. Jadi apakah mereka menjalankan atau enggak itu sebenarnya dari sistem itu sudah bisa terlaksana sih ya. Walaupun saya bilang ya selalu ada kekurangannya, selalu ada, tetapi dengan sistem seperti itulah semuanya berjalan dengan bagus gitu ya. Iya. Jadi diperbaiki ya, kalau kita dulu semuanya buka semuanya manual kayak gitu ya. Kayak stok kita manual, semuanya manual. Tapi begitu kita belajar, kita upgrade, sekarang kita memang dibantu semuanya oleh sistem. Jadi kayak SDM tadi Pak Indro bilang ada DJH, jadi mereka absen, lemburnya mereka, kemudian cuti, kemudian izin, semuanya ada dari situ sampai payroll. Gitu ya. Jadi endingnya adalah payroll. Kemudian kalau untuk sistem di operasional itu kita pakaiin sekarang sih ESP namanya ya. Jadi itu adalah untuk memasukkan semua bahan bahan baku yang dibeli itu masuk ke sistem, kemudian di gudang, kemudian langsung ke outlet. Kemudian dari outlet kan ada POS, ya itu sudah terintegrasi kan dengan back office. Jadi di POS itu stoknya juga udah kelihatan karena nanti kan udah ditransfer nanti dia akan otomatis terpotong stok kalau ada penjualan ya. Dan setiap hari kita kontrolnya adalah dengan stok opnam ya, kalau untuk di opal dan gudang dia ada admin staf admin yang akan lihat jadi real stok dengan stok sistem itu apakah sudah sesuai ya. Jadi kita manajenya sih seperti itu ya, bisa kontrol, jadi semuanya tetap ada ininya, ada pencatatannya, semua harus sesuai seperti itu. Di zaman teknologi seperti ini memang sistem itu sangat membantu perusahaan ya. Karena tanpa sistem perusahaan itu akan sulit untuk berkembang, akan sulit untuk lebih maju. Makanya kita juga pakai beberapa sistem untuk menjalankan usaha kita. Kalau untuk evaluasi SDM sih kita tahunan ya, tapi kita kalau KPI itu kita harapkan bisa dilihat atau dievaluasi tetap nanti terakhir.
Iya. Ada ya, karena memang di rata-rata sih di era kopi ini kan banyak orang menemukan makanan tuh lewat online. Makanya kita juga provide itu, baik itu melalui GoFood, baik itu melalui Shopee Food, dan juga adalah GrabFood. Itu sih. Jadi kita menyediakan semua biar semua customer kalau order lewat online tersedia. Ya, kita pakai marketing, pakai digital marketing dengan apa namanya, pakai agency ya. Jadi kita nggak bisa handle sendiri, kita kerjasama dengan agency untuk mengelola medsos kita, entah itu IG maupun Facebook, dan itu sih ya untuk marketing yang kita lakukan online. Jadi ada kerjasama udah kita tahu. Ya, tahunan kita udah pakai agency karena ya kita nggak bisa ngirim sendiri, kita ya, jadi kita memang ada sistem promosi sih ya. Dalam setahun itu sering ya, sering ya. Tiap bulan tuh ada. Jadi tahun ini kayak di momen-momen khusus, hari raya atau ya hari raya tuh ada terus ya, ada tahun itu. Karena itu kesempatan kita untuk apa namanya, meningkatkan jualan kita. Iya. Jadi untuk marketing kita juga pakai food influencer, kita pakai kerjasama dengan influencer. Lalu kita biasanya ada promo, lalu ada ads ya, IDS, IDF, Google Ads, dan MarketAds. Jadi kayak dari outlet itu kita biasanya radius 9 kilometer, kita kalau ada rumah atau kita biasanya pakai ads ya. Jadi itu bagian dari digital marketing. Oh iya, kunjungi Soto Dobrak di Soto Dobrak. Soto_Dobrak ya di IG maupun di FB. Kemudian saya juga ingin sampaikan kepada mahasiswa, anak-anak muda zaman now yang sedang kuliah ataupun sedang mau merintis usaha untuk ke depan, jangan takut untuk mencoba hal baru, terus mau berkembang, belajar. Kemudian kalau ada tantangan itu adalah salah satu kesempatan ya untuk kita bisa upgrade, bisa terus grow sehingga apa yang kalian semua cita-citakan bisa berhasil. Ya, dream big, start small, moving fast. Mungkin sudah cukup ya wawancara pada hari ini. Terima kasih bagi yang menonton. Oke, Om, sampai jumpa. Ya, terima kasih. Ya. Tiap bulan tuh ada. Jadi salah satu kayak di momen-momen khusus, hari raya atau ya hari raya tuh juga ada terus ya, pada tahun itu.